Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama M. Tito Pratama, NIM 223111135, kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang budidaya lebah madu. Budidaya lebah madu adalah kegiatan pemeliharaan dan pengembangbiakan lebah madu untuk menghasilkan madu dan produk lebah lainnya seperti propolis, bipolen, royal jelly, dan lilin lebah. Kegiatan ini telah lama dilakukan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jenis lebah madu yang dibudidaya. Jenis lebah madu yang umum dibudidayakan di Indonesia adalah Apis mellifera. Jenis lebah ini berasal dari Eropa dan dikenal produktif menghasilkan madu. Yang kedua ada Apis cerana, jenis lebah lokal Indonesia yang lebih tahan terhadap penyakit dan kondisi lingkungan setempat. Yang ketiga ada Apis dorsata, dikenal sebagai lebah hutan atau lebah raksasa menghasilkan madu hutan yang berkualitas tinggi, namun sulit dibudidayakan secara intensif karena sifat liarnya. Yang keempat Trigona, lebah tanpa sengat, menghasilkan madu dengan rasa yang khas, sedikit asam, dan dikenal memiliki khasiat obat. Selanjutnya, persiapan budidaya madu. Yang pertama ada lokasi. Lokasi ini dekat dengan sumber pakan bunga-bunga yang menghasilkan nektar dan serbuk sari. Yang kedua, tersedia air bersih. Yang ketiga, terlindung dari angin kencang dan sinar matahari langsung. Yang keempat, jauh dari keramaian dan polusi. Yang kelima, ketinggian ideal antara 200 sampai 1000 mdpl dengan suhu 20 sampai 30 derajat Celcius. 2. Peralatan dan perlengkapan. Yang pertama, peralatan ada stup atau kotak lebah sebagai tempat tinggal lebah dan berbagai jenis stup seperti stup kotak, stup glodok, dan stup modern. Yang kedua ada sisiran bingkai. Sisiran bingkai sarang, tempat lebah membangun sarang dan menyimpan madu. Yang ketiga ada pakaian pelindung meliputi topi, jaring muka, baju lengan panjang, sarung tangan, dan sepatu boot untuk melindungi dari sengatan lebah. Yang keempat, alat pengasap atau smoker digunakan untuk menenangkan lebah saat panen atau pemeriksaan sarang. Yang kelima, alat panen madu seperti ekstraktor madu, pisau panen, wadah penampung madu. Yang ketiga di sini bibit lebah. Bisa diperoleh dari peternak lebah lain atau membeli koloni lebah yang sudah ada. Bibit lebah yang sehat dan produktif. Selanjutnya proses budidaya lebah madu. 1. Penempatan stup. Letakkan stup di lokasi yang sudah dipersiapkan. Madu yang dihasilkan oleh lebah madu telah lama dikenal oleh masyarakat melalui sumber bahan makanan yang bergizi. 2. Pemasukan koloni lebah. Masukkan koloni lebah dalam stup. 3. Perawatan. Perawatan pemberian pakan tumbuhan jika diperlukan, terutama pada musim penceklik atau saat sumber pakan alami kurang. Pakan tambahan bisa berupa air gula atau tepung sari. Pengendalian hama dan penyakit. Lakukan pemeriksaan rutin untuk mencegah mengatasi hama penyakit yang menyerang lebah. Terus penggantian ratu lebah secara berkala. Ratu lebah perlu diganti dengan ratu yang lebih mudah produktif. Selanjutnya 4. Panen madu. Dilakukan secara berkala, biasanya setiap 2-4 minggu sekali tergantung kondisi koloni dan sumber pakan. Yang kedua, gunakan alat pengasap untuk menenangkan lebah sebelum panen. Yang ketiga, potong sisiran yang berisi madu yang sudah matang. 4. Ekstrak madu dari sisiran menggunakan ekstraktor madu. Kelima, saring madu untuk membersihkan kotoran. Keenam, kemas madu dalam wadah yang berisi
yang bersih dan kedap udara. Selanjutnya ada manfaat budidaya lebah madu. Yang pertama, menghasilkan madu. Madu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan bernilai ekonomi tinggi. Kedua, produk lebah lainnya menghasilkan propolis, bee pollen, royal jelly, dan lilin lebah yang juga bernilai ekonominya. Yang ketiga, penyerbukan tanaman. Lebah berperan penting dalam penyerbukan tanaman sehingga meningkatkan hasil pertanian. Selanjutnya, pendapatan tambahan. Budidaya lebah madu dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat. Yang selanjutnya ada tantangan dalam budidaya lebah madu. Tantangan dalam budidaya lebah madu, yang pertama, perubahan iklim dapat mempengaruhi ketersediaan pakan dan kondisi lebah. Hama dan penyakit dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Penggunaan pestisida dapat membahayakan lebah. Dan selanjutnya, persaingan pasar. Harga madu yang fluktuatif dapat mempengaruhi keuntungan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.